Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li a'dila bainakum Allahu rabbuna wa rabbukum Allahu yajma'u bainana wa ilayhi al-masir. Rabbana tawakkalna wa rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Semuanya baik semuanya? Alhamdulillah sehat-sehat semua. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini, di hari ke-22 bulan Rajab. Insyaallah kita berada di penghujung bulan Rajab tahun 1445 Hijriah. Kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kita dapat beribadah pada subuh hari yang penuh barakah ini. Nikmat kita insyaallah duduk pagi hari ini setelah kita melaksanakan ibadah subuh. Nikmat kita duduk di dalam taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah kekalkan kita dalam taat dan ibadah. Allah perjumpakan kita bukan hanya di dunia, tapi juga insya Allah di dalam surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tadi kita alhamdulillah mendengarkan tilawah subuh yang dibaca oleh qori kita. Alhamdulillah kita merasakan kenikmatan yang luar biasa. Tadi ada yang paham rakaat pertama imam baca apa? Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rakaat pertama baca apa ya? Baca ayat tentang bagaimana nanti di yaumil qiyamah semua anggota tubuh kita akan menjadi saksi buat amal kita. Ya. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Kita nanti akan terkejut. Kita nanti akan merasa dikuliti, merasa dibongkar semua masa lalu kita. Jadi kalau sekarang orang begitu takut kalau masa lalunya dibongkar, masa lalunya file-filenya dibuka, takut kita kan? Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih hebat, lebih dahsyat kekhawatiran kita dan ketakutan kita. Kenapa? Karena semua anggota tubuh kita, mata, telinga, ya, tangan, kaki, semua anggota tubuh kita ini akan Allah jadikan mereka dapat berbicara. Antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Mereka akan bicara. Mereka akan menjadi saksi apa saja yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Kalau yang jadi
menjadi saksinya cuma mulut kita, nah mulut kita ini suka berbohong, betul? Kamu kerjaan apa kemarin? Hari sekian, tanggal sekian, bulan sekian, di tempat sekian, di tempat ini. Ya mulut kita bisa bohong. Tapi kalau kaki, tangan, mata, telinga, Allah jadikan mereka semua ini berbicara, kita nggak bisa berkelit, kita nggak bisa berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu marilah kita berbanyak muhasabah diri, evaluasi, monitoring, kita melihat ke dalam diri kita sendiri, bagaimana kita harus mempersiapkan amal kita nanti kelak di yaumil qiyamah, insya Allah. Terus yang kedua, sholat subuh tadi rakaatnya baca apa? Ada yang ingat? Halo, Assalamualaikum. Saya tadi udah ingat karena nanya jadi lupa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti kita tanya Pak Imamnya ya. Kebetulan beliau saya kenal imam di salah satu juga di kantor BUMN di Gatot Subroto. Saya udah lama nggak ngisi di situ, nggak tahu mungkin setelah 212 saya dilarang lagi ngisi di situ ya. Sampai sekarang belum keluar. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita akan mengkaji bagaimana kita bisa hidup di bawah naungan Al-Quran. Sebuah kitab tafsir yang ditulis oleh seorang ilmuwan cendekiawan muslim yang sangat berpengaruh di abad 20 ya, di mana beliau syahid di tiang gantungan. Ya, syahid di mana? Di tiang gantungan, bukan gantungan baju, bukan. Tiang gantungan, dia eksekusi mati. Karena pandangan-pandangannya yang senantiasa membela Islam, yang senantiasa menentang, menolak kezaliman, menolak dan menentang sistem-sistem yang diterapkan, dipaksakan oleh penguasa-penguasa yang sekuler ke tengah-tengah kaum muslimin. Penulis kitab tafsir fi Zilalul Quran ini adalah seorang cendekiawan dari Mesir, yaitu almarhum Said Qutb. Beliau ini menulis tafsirnya ini di dalam penjara. Kalau mengingat tafsir fi Zilalul Quran, apa yang dialami oleh penulisnya ini mengingatkan kita pula dengan sosok Buya Hamka, Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Abdullah, yang menulis dan menyelesaikan tafsir Al-Azhar di dalam penjara Orde Lama. Dua tokoh ini hidup hampir sejaman, hampir semasa. Dan Buya Hamka dalam karya besarnya tafsir Al-Azhar itu 30 juz, dari awal surah Al-Fatihah sampai An-Nas, terdiri dari seberapa? 9 jilid besar. Kalau yang dicetak baru ya, cetak ulang dalam format baru besar ya, itu ada 9 jilid atau 10 jilid ya. Kalau dulu cetaknya satu-satu, satu jilid kecil-kecil. Nah, kalau sekarang sudah dicetak dalam 10 jilid ya. Alhamdulillah, setiap jilidnya itu ada 3 juz tafsir yang ditulis oleh Hamka ketika beliau dipenjara oleh rezim Orde Lama. Jadi waktu itu antara rezim Orde Lama di Indonesia dengan rezim pemerintahan yang ada di Mesir itu memang satu ideologi. Istilahnya satu temenan, satu lingkaran ya, satu lingkaran. Kenapa? Menganut paham sosialisme komunisme.
Di Mesir yang menentang sosialisme dan komunisme dengan sangat keras, menolak ideologi sosialisme Arab, sekularisme Arab, itu adalah sosok penulis tafsir fi Zilalil Quran yang hidup pada tahun yang beliau wafat ini tahun 1960-an. Sama dengan di Indonesia di tahun 60-an itu ketika rezim Orde Lama mengadopsi sebuah paham ideologi yang ingin menyatukan antara nasionalisme, agama, dan komunis menjadi satu, maka banyak ulama di tanah air ini, di Nusantara ini yang menolak, terutama setelah pemilu tahun 1955, pemilu pertama yang paling demokratis di Indonesia. Mungkin pemilu tahun 1955 ini hanya bisa dibandingkan atau disetarakan dengan pemilu bebas jurdil yang pertama di Indonesia setelah reformasi, yaitu tahun 2004. Pemilihan presiden, ya, udah kemari-kemari udah makin gelap ya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, itu kalau di Mesir itu ada sosok Said Qutb, kalau di Indonesia ini adalah sosok Buya Hamka. Ya. Kemarin tahun 2023 dan awal 2022 ini 2024 sudah ditayangkan 2 volume film layar lebar bioskop tentang kehidupan Buya Hamka. Itu punya kemiripan karena hidup sesama, menghadapi tantangan umat Islam yang hampir sama miring di seluruh dunia, tantangan sekularisme, tantangan komunisme, tantangan bagaimana umat ini semakin dijauhkan, ya, dari petunjuk Al-Quran. Jadi umat Islam ini jauh dari petunjuk Al-Quran itu bisa karena 2 sebab, 2 faktor. Yang pertama karena kitanya menjauh, karena memang apa? Karena memang kita jahil, kita gak paham, kita gak mau belajar, akhirnya menjauh dari Al-Quran. Atau sebab yang kedua adalah dijauhkan. Nanti ada faktor dari luar, ada sistem, ada sebuah kondisi, prakondisi terutama yang diciptakan oleh rezim kekuasaan yang sekuler dan jauh dari nilai-nilai Islam. Nah, Buya Hamka banyak membaca tafsir ini karena memang sezaman dan beliau membaca. Karena setelah Said Qutb meninggal, ya, wafat syahid di tiang gantungan rezim Mesir, maka dimulailah dicetak karya Said Qutb ini, fi Zilalil Quran. Cetakan pertama itu tahun 67-69. Kalau cetakan resminya di Darussuloom itu tahun 1972. Maka tahun-tahun itu Buya Hamka masih hidup, masih segar, ya, keluar dari penjara Orde Lama, masuk era Orde Baru. Kemudian beliau dipercaya oleh mendiang Presiden Soeharto, ya, untuk membentuk dan memimpin perkumpulan ulama yang menghimpun seluruh ulama dari seluruh tanah air, dari seluruh ormas Islam, yaitu perkumpulan yang berdiri tahun 1975 yang dinamakan, yang kita kenal sekarang, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Sampai Hamka meninggal tahun 81, beliau banyak terinspirasi dan membaca karya tafsir fi Zilalil Quran. Bapak Ibu dirahmati Allah, saya langsung kepada pembahasan surat Al-Baqarah. Karena surat Al-Fatihah, kata DKM kita, sudah dan akan sedang, ya, dikaji di forum kuliah subuh ini. Maka saya diminta untuk menyampaikan kajian tentang surah Al-Baqarah. Ketika kita membahas tafsir, apalagi bersandar kepada satu kitab atau referensi, apalagi suratnya ini surat yang sangat panjang,
ya, surat terpanjang di dalam Al-Quran itu surah Al-Baqarah. Ada berapa ayatnya? 286. Turunnya di mana surat Al-Baqarah? Di Madinah. Setelah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka bismillahirrahmanirrahim, saya baca, saya sekilas sedikit baca, nanti saya terangkan. Hadhihi surah min awail ma nazala min as-suwar ba'da al-hijrah. Jadi surat Al-Baqarah ini adalah termasuk surat-surat awal yang turun kepada Nabi SAW setelah hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah. Wa hiya awwalu suwaril Qur'an ala al-itlaq. Ini adalah surat yang paling panjang dalam Al-Quran. Karena saking panjangnya, ya, itu lebih dari 2 juz. Lebih dari apa? 2 juz Al-Quran. 2 juz pertama itu adalah surah Al-Baqarah, termasuk di awal surah Al-Fatihah yang pembuka. Dan di akhir surat Al-Baqarah itu dia masuk juz ketiga, itu kurang lebih ada 3-4 lembar. Berarti sepertiga juz yang ketiga itu adalah surah Al-Baqarah. Nah, surah Al-Baqarah ini kata penulis tafsir Fidril Al-Quran, inna ayatiha lam tanzil mutawaliyatan kulluha hatta tamalat qabla nuzul ayat min suwari ukhra. Yang dikuatkan oleh para ulama, yang rajih menurut para ulama, bahwasanya ayat-ayat surat Al-Baqarah ini tidak turun secara tuntas dari awal sampai akhir sempurna sebelum turunnya ayat-ayat dari surat-surat yang lain. Maksudnya bagaimana? Jadi ayat ini baru 86 ayat yang ada surah Al-Baqarah itu, dia tidak turun sekaligus, ya. Kemudian dia turunnya sepenggal-sepenggal, sepotong-sepotong, dan memakan waktu beberapa tahun. Tidak langsung turun sekaligus, kemudian tidak langsung ketika turun penggalan pertama surat Al-Baqarah terus ya berurutan ayat-ayatnya turun sampai selesai 86 sempurna, enggak. Tapi turun ayat-ayat yang lain di sela-sela turunnya surat Al-Baqarah ini itu dari surat-surat yang lain. Saya gambarkan begini. Contoh misalnya, ini ayat di dalam surat Al-Baqarah itu ada tentang pemindahan arah kiblat. Pemindahan arah kiblat ini di tahun-tahun pertama masuk tahun kedua Hijriah. Ya, oke. Tapi di dalam surat Al-Baqarah juga ada ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah di akhir fase kehidupan Rasulullah. Artinya bukan tahun kedua selesai di surat Al-Baqarah semua, enggak. Ayat tentang riba, ya, itu turunnya di akhir-akhir kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu turunnya di fase penghujung, karena para ulama mengatakan syariat yang terakhir sempurna sebelum Nabi wafat itu adalah ayat tentang riba. Dan ayat tentang riba ini adanya di dalam surah Al-Baqarah. Berarti apa? Surat Al-Baqarah ini turunnya dari tahun pertama kedua Hijriah sampai tahun ke-10 Hijriah, tahun wafatnya Rasulullah SAW. Dan di sela-sela turunnya surah Al-Baqarah ini itu ada surat-surat yang lain turun, begitu maksudnya. Pak, insya Allah. Baik, itu yang pertama, ya. Kemudian saya langsung beranjak ke paragraf berikutnya, langsung beberapa intinya. Hadhihi surah tadummu iddata mawdu'an. Jadi surat Al-Baqarah ini menghimpun atau mencakup
beberapa tema. Jadi tema Al-Quran ini dalam satu surat itu beragam. Tapi beragamnya tema-tema yang ada di dalam Al-Quran, di dalam satu surat, itu biasanya kebiasaannya diikat oleh ruh, satu spirit, satu roh yang ada di dalam satu surat Al-Quran itu, yang diwakili dengan nama surat tersebut. Kita bahas surat Al-Baqarah banyak ya, satu kisah, ada janji dan ancaman, ya. Al-Fatihah itu kan apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kan perintah dari Allah supaya kita meniti jalan yang lurus. Siapa jalan yang lurus itu? Jalannya para nabi dan rasul. Mereka yang mendapatkan petunjuk dari Allah, dapat nikmat dari Allah. Jangan kita mengikuti jalan yang bengkok. Siapa jalan yang bengkok? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan orang-orang yang tersesat. Maka surat Al-Baqarah menjelaskan secara rinci siapa al-maghdubi 'alaihim. Nanti yang waladhdallinnya, siapa yang tersesat, dirincinya di mana? Di surat Al-Imran. Paham sampai sini? Maka di dalam surat Al-Baqarah itu kisah yang paling banyak adalah kisah tentang Bani Israel. Kisah tentang al-maghdubi 'alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah, itu adalah Bani Israel. Itu ada di dalam surat Al-Baqarah mulai ayat berapa? Ayat 40 sampai 123. Mulai berapa? 40 sampai 123. Ada 83 ayat. Ada lagi kisah tentang Nabi Adam, ya, dari ayat berapa? Berikut ayat 30 sampai 39. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, sampai akhir ayat yang mengatakan fa imma ya'tiyannahum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kisah Nabi Adam. Kisah Nabi Adam cuma 10 ayat. Tapi kisah Bani Israel ada berapa? 83 ayat. Setelah 83 ayat itu baru kisah tentang Nabi Ibrahim dan keturunannya yang saleh. Ya. Itu 124 sampai di penghujung akhir juz yang ke-1. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi meskipun temanya beragam, bukan hanya kisah, ya, tapi ada apa? Syariat, ada tentang puasa, ada tentang haji, ya kan? Itu ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, juga surat Al-Baqarah. Wa atimul hajja wal umrata lillah, tentang haji dan umrah surat Al-Baqarah. Betul. Kemudian tentang ayat infak, ya, jihad fisabilillah, ayat tentang perceraian, ayat tentang penyusuan anak, ya, parenting, pengasuhan anak, itu juga semua ada di surah Al-Baqarah. Nah, Bapak Ibu rahmati, temanya banyak. Tapi kata saya Qutb, walakinnal mihwar alladhi yajma'uha kullaha mihwarun wahidun musdawijun. Tapi ada satu poros. Ini temanya banyak, ya, ABCD. Tapi ada satu poros, ya, yang menghimpun dan menyatukan semua tema itu. Jadi benang merah. Jadi meskipun temanya beragam-agam, sehingga kita kadang kalau baca Quran ini bingung, Pak. Ini baca Quran
Satu surat kok kayaknya kesimpulannya nggak ada. Kenapa? Karena temanya banyak banget gitu. Coba Anda baca surat Al-Kahfi nggak hari Jumat kemarin? Baca. Tahu isinya apa? Ada cerita apa aja? Banyak kan? Ada 5 kisah yang menonjol tentang Ashabul Kahfi, tentang pemilik kebun, tentang iblis, ya, dengan Adam, tentang Nabi Musa dan Khidir, yang terakhir tentang Dzulqarnain. 5. Nah, di sela-sela itu juga banyak tema-tema. Tapi apa yang menyatukan? Nah, itulah dalam Al-Quran ini, kalau kita tidak melek, tidak sadar, ya, maka kita tidak akan bisa mengambil kesimpulan dari ayat atau surat yang kita baca. Nah, kehebatan dan kelebihan tafsir fi zilalil Quran ini tidak seperti tafsir-tafsir klasik lainnya yang sebelum ini, seperti misalnya tafsir Ibnu Mansur, Ibnu Katsir, At-Tabari, ya, kemudian Al-Muharrarul Wajiz, kemudian yang karangan Imam Asyuti, Ad-Durrul Mansur, itu semua riwayat-riwayat aja. Ya. Apakah dari Rasul, dari sahabat, tabi'in, tapi tidak mengambil sebuah ibrah, kesimpulan tentang isi tema di dalam surat ini apa. Sehingga kita apa? Kita kalau baca tentang tafsir-tafsir klasik itu kebingungan, ini maksudnya apa? Kalau nggak dijelasin, nggak bisa kita paham. Atau tafsir yang berra'i, tebal-tebal, seperti tafsir Fakhrul Razi, tafsir Alusi, ya, kemudian ada banyak yang lain lagi, Samarqandi, Al-Tha'labi dan seterusnya. Itu kita nggak bisa mendapatkan apa sih sebenarnya tujuan. Kalau kita baca petunjuk, buku petunjuk itu kan ada tujuannya apa, ya kan? Praktisnya bagaimana, aplikasinya bagaimana. Nah, itu nggak ada dalam tafsir klasik. Tapi kalau saudara baca muqaddimah tafsir fi zilalil Quran, setiap surat dia tulis, dia terangkan dalam muqaddimah setiap surat itu apa isinya. Jadi kita tahu ini surat ini dikasih apa? Dikasih daftar isi. Nah, ini kelebihannya. Kita dibawa masuk ke dalam alam Al-Quran ini. Ada satu poros yang menghimpun seluruh tema-tema dalam surah Al-Baqarah itu, yaitu satu poros tetapi dia musdawijun, ya, dia bercabang 2 atau dia memiliki rel ganda. Ya, tarabatul khattani ar-ra'isiyani fihi tarabutan syadidan. Nah, meskipun dia memiliki 2, ya, satu poros yang memiliki 2 mata ganda, tapi itu sangat terkait satu dengan yang lainnya. Apa? Yang pertama, taduru haula mauqifi Bani Israil min ad-da'wah al-islamiyyah fil Madinah. Nah, ini. Jadi inti daripada surat Al-Baqarah ini, kata saya tutup, ya, satu cabangnya itu berpusat, berporos kepada sikap Bani Israel terhadap dakwah Islam. Nah, sekarang kan kita saksikan bagaimana di Palestina, ya, umat Islam dikoyo-koyo, ditindas, dijajah, dizalimi, dibombardir, dibunuhi. Ya. Tadi Imam baca qunut nazilah, kita doakan mereka supaya diberikan kemenangan oleh Allah, supaya musuh-musuhnya Israel dihancurkan oleh Allah. Kenapa? Itulah perwujudan bagaimana kerasnya permusuhan Bani Israel ini terhadap dakwah Islamiyah. Orang boleh mengatakan itu rebutan tanah, bukan rebutan. Keliru kalau mengatakan itu rebutan tanah, lahan. Ya. Itu rebutan tanah, itu sebenarnya klaim-klaim tanah itu Palestina itu bukan inti daripada konflik yang ada di Timur Tengah. Tapi inti kalau kita telusuri, kalau kita dalami,
intinya adalah konflik itu berpusat kepada konflik atau benturan akidah, ya, karena akidahnya Yahudi memandang, ya, umat Islam gak berhak ada di Baitul Maqdis, gak berhak ada di Masjidil Aqsa. Kemudian mereka mengusir, membunuh umat Islam yang ada di sana. Kenapa? Karena kedengkian mereka terhadap akidah Islam, kedengkian mereka terhadap Rasulullah SAW sebagai Nabi akhir zaman. Mereka berencana ingin mendirikan negara Israel Raya, itu membentang dari Sungai Efrat di Irak sampai Sungai Nil di Mesir, dari Baitul Maqdis sampai ke Madinah. Jadi Madinah itu diincar sama mereka. Madinah itu masuk dalam target incaran Zionis Israel untuk mendirikan negara Israel. Kenapa? Karena dari wilayah Madinah ke atas, dari Madinah ke utara sampai negeri Syam, itu dulu pernah ditinggali dan dihuni oleh nenek moyang mereka, orang-orang Yahudi. Nah, kalau begitu caranya membangun negara berdasarkan klaim ini milik nenek moyang kami, maka di Eropa itu gak ada negara-negara bangsa, karena semua dulu ada jajahan, adalah penjajahan dari siapa? Romawi. Kalau berpikir begitu, kalau cara berpikirnya seperti itu, nanti semua orang suku aborigin di Australia akan mengklaim ini tanah nenek moyang kami. Ente kulit putih nggak boleh tinggal di sini. Di Amerika, apakah di Amerika Utara dan Amerika Latin, Amerika Selatan, nggak ada namanya. Itu semua suku Indian, suku aslinya. Maka pendatang ini semua harus diusir. Nah, negara modern itu tidak bisa menerima cara berpikir membangun sebuah negara seperti yang diinikan oleh Israel. Nah, Bapak dirahmati Allah, kenapa di dalam Al-Quran soal Al-Baqarah sikap Bani Israel itu disoroti secara khusus? Ya. Kemudian wastiqbalihim laha, bagaimana mereka menerima atau menghadapi risalah Islam ini. Wa muwajahatihim li rasulihha, mereka berkonfrontasi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membawa dakwah Islam ini. Walil jama'atil muslimatin nasyi'ati ala asasiha. Ya. Dan mereka berkonfrontasi juga dengan jamaah kelompok umat Islam yang dibina oleh Rasulullah di atas dasar-dasar Islam. Maka disitulah kemudian apa? Sikap Bani Israel ini akan ketahuan bagaimana mereka berkonfrontasi dengan umat Islam dan mereka berkoalisi dengan musuh-musuh umat Islam, baik yang ada di dalam selimut maupun yang ada di luar. Kan disebutkan wa ma yata'allaqu bi hadzal mawqif bima fihi tilkal 'alaqatul qawiyyah bainal yahud wal munafiqin min jihatin wa bainal yahud wal musyrikin min jihatin ukhra. Jadi Yahudi memusuhi umat Islam dan dia mengambil musuhnya umat Islam sebagai teman, sebagai koalisi, anggota koalisi. Kenapa? Musuh saya adalah teman saya. Itu kaidahnya, ya. Siapa musuh dalam selimutnya umat Islam? Orang munafik. Kelompoknya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Auzubillah min dzalik. Mereka aslinya itu kafir tapi berbaju Islam. Hatinya kafir tapi badannya seolah-olah pakai celupan Islam, pakai baju Islam, baca Quran, hadir ke masjid, ngaji, tapi mereka nggak mau tunduk kepada syariat Islam. Itu munafik zaman Rasulullah. Mereka tidak menerima syariat Islam secara kafah. Mereka nggak mau menolak panggilan jihad, nggak mau
menolong saudaranya umat Islam yang dizalimi nggak mau. Kenapa? Karena merasa itu bukan bagian dari diri mereka, itu munafik. Ya. Maka ini dijadikan tempat kongsi koalisi oleh siapa? Yahudi untuk menggerogoti umat Islam dari dalam. Yang kedua dengan orang musyrikin. Nah, orang musyrikin ini musuh umat Islam dari luar. Ya, dulu konteksnya ada di mana? Di Mekah. Dia berkoalisi untuk menghancurkan umat Islam. Maka rongrongan Yahudi, munafik, dan kaum musyrikin ini di Madinah ketika Nabi awal hijrah itu sangat keras dan besar selama 5-6 tahun pertama hijrah Madinah. Ya, puncaknya adalah perang Ahzab. Nabi menghadapi front kaum musyrikin yang berkoalisi dengan Yahudi Madinah di dalam, dan kaum Yahudi Madinah di dalam, dan kaum munafikin yang meninggalkan dan tidak membantu Rasulullah SAW. Nah, itu kemudian mereka kalah. Barulah kemudian Rasulullah SAW ya bisa menyebarkan Islam secara masif ke dunia internasional, kirim surat ke Kaisar Romawi, kirim surat ke Kisra Persia, kirim surat ke Raja Mesir, ke Raja Bahrain, ke Raja ini, ke Raja itu, menyebarkan risalah dakwah Islam ini menjadi rahmatan lil alamin. Kenapa agak terlambat? Karena ada rongrongan Yahudi dan kaum munafikin serta rongrongan kaum musyrikin. Makanya Nabi selesaikan itu dulu urusan. Nah ini, jadi soal Al-Baqarah itu menceritakan itu ya. Yang berikutnya, wahiyya minan nahiyatil ukhra taduru hawla mawqifil jama'atil muslimah fi awwal nash'atiha wa i'dadiha li hamli amanatid da'wah wal khilafah fil ardh. Nah, itu satu sisi ya, fokus dari Al-Baqarah itu menangani masalah Bani Israel, bagaimana koalisi mereka dengan Yahudi, dengan musyrikin dan munafikin. Dan di sisi yang lain ya, surat Al-Baqarah ini fokus membicarakan apa? Bagaimana pembentukan jamaatul muslimah, generasi umat Islam, bagaimana mempersiapkan umat Islam ini untuk memikul amanah dakwah dan kekhalifahan di atas muka bumi. Makanya ayat-ayat yang pertama di surah Al-Baqarah itu apa? Tentang ya Nabi Adam yang mendapatkan amanah sebagai khalifah fil ardh. Jadi ini semua disiapkan. Makanya dalam salah satu keutamaan surat Al-Baqarah ini ya, apa keutamaan surat Al-Baqarah ini? Satu, Nabi menyebutnya sebagai surat Az-Zahrawain. Al-Baqarah dan Ali Imran itu adalah dua surat yang bercahaya, berkilau. Dia akan membela, dia akan menjadi hujjah bagi orang yang membaca, yang memahami dan menghafal dua surat ini, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Yang kedua, surat Al-Baqarah ini punya keistimewaan apa? Ya, orang yang membaca surat Al-Baqarah ini di rumahnya dia tidak akan dimasuki oleh setan. Makanya banyak ayat-ayat ruqyah syar'iyyah itu diambil dari surat Al-Baqarah. Ada ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi alladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Sama di akhir halaman terakhir surat Al-Baqarah itu ayat-ayat ruqyah. Amara Rasul bima ursila ilaihi min rabbi wal mu'minun sampai ya akhir surat Al-Baqarah. Yang ketiga, nah ini menarik. Dalam sirah Nabi SAW, sahabat yang hafal dan menguasai isi surat Al-Baqarah
termasuk kelompok elit. Oh, kelompok elit. Kalau dalam pasukan, ya, nanti kalau mau perang, ya, menyeleksi pasukan. Siapa yang bisa masuk pasukan elit, itu ada kriterianya. Yang paling nomor satu, yang paling utama, kriteria yang ditetapkan oleh Nabi SAW bagi seorang untuk menjadi anggota pasukan elitnya Rasulullah, dia harus hafal dan menguasai surat Al-Baqarah. Alhamdulillah. Oke, sekarang di Palestina itu, di Gaza, ya, itu pasukan elitnya yang melawan Israel sekarang, ya, dari 40.000 itu ada 10.000 pasukan elit yang dinamakan Katibatul Huffaz. Ini batalion para hafiz. Yang ada di situ 10.000, semuanya hafal Quran 30 juz. Ya. Dan mereka setoran hafalan Qurannya itu setoran sekali duduk, ya. Jadi udah teruji dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ini pasukan elitnya. Jadi kelompok perjuangan perlawanan Palestina ini mengambil contoh dari siapa? Dari Rasulullah. Kalau Anda ingin memiliki pasukan yang terkuat di atas muka bumi, bukan yang punya senjata nuklir, bukan yang punya bom atom, bukan yang punya tank Merkava, bukan yang punya pesawat F-35 atau helikopter Apache. Pasukan terkuat di atas muka bumi adalah mereka selain memiliki keterampilan militer, memiliki persenjataan walaupun sederhana, adalah mereka yang hafal dan menguasai isi Al-Quran. Itu pasukan terkuat di atas muka bumi. Makanya sekarang sudah teruji, ya. Udah 4 bulan, ya, mau dihabisi, ya, pasukan-pasukan Hamas ini dan faksi perjuangan Palestina lainnya, itu nggak bisa dihabisi sama Israel. Nggak bisa. Israel boleh dia menghancurkan fasilitas umum, rumah sakit, sekolah, universitas, fasilitas umum, semua dihancurin sama dia. Tapi dia nggak bisa menghilangkan dan menghancurkan perlawanan Palestina yang berlandaskan akidah Islamiyah yang ada di jalur Gaza dan tepi barat. Wahidaniha lihabli amanatid da'wah. Kenapa? Karena umat ini harus punya kesadaran tanggung jawab bahwa mereka memiliki tugas kewajiban memikul amanah dakwah dari Allah. Islam ini, Pak, agama besar, agama yang luar biasa. Ya, kita diberikan amanah berupa Islam ini bukan hanya untuk diterima jadi ritual sholat, ya, baca Quran, sholawatan aja, tapi kita diberikan Islam ini oleh Allah untuk disebarkan. Cahaya Islam ini supaya disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Kenapa? Karena Islam ini adalah penyelamat bagi masalah-masalah yang ada di atas muka bumi ini. Maka kita, kalau kita diam, kalau kita tidak berdakwah, kalau kita tidak menyampaikan risalah Islam ini kepada dunia, maka dunia ini akan dipenuhi dengan kezaliman, dengan kegelapan sebagaimana yang kita saksikan sekarang. Ada seorang profesor dari Mesir yang pakar Zionisme, ya, namanya Profesor Abdul Wahab Al-Masih. Dia ditanya, Prof, apa sih yang bikin Israel ini eksis sampai sekarang? Masih ada dan kuat. Jawabannya akan kuat. Satu, karena dukungan tanpa batas, ad-dakhul kamil in Amerika bila hudud. Jadi dukungan logistik, ekonomi, politik, militer yang tidak ada batas dari negara-negara besar, negara-negara maju kepada Israel. Ini yang menyebabkan Israel eksis. Kalau nggak ada dukungan itu, Israel udah selesai, udah lama. Dia cuma jumlahnya sedikit, 8 juta, 9 juta rakyatnya. Ya, ente kecilnya udah tenggelam gitu. Ya, kecil itu. Tapi kita nggak bicara juga, karena Israel ini bukan hanya
supaya mereka melakukan kezaliman di atas muka bumi ini, melakukan penjajahan, perampasan aset, perampasan kekayaan alam di muka bumi ini, dan mereka akan jaga Israel ini sebagai apa? Sebagai polisi di Timur Tengah dan polisi dunia. Makanya hukum internasional gak berlaku buat Israel. Ya, kalau negara lain melanggar hukum PBB udah disikat langsung, udah diserang, dikerahkan militer. Seperti apa? Irak, Saddam Hussein, ya diserang, dibunuh. Kenapa? Dengan tuduhan menyimpan senjata pemusnah massal. Sampai sekarang nggak ada. Ya. Itu kan fitnah semua. Itulah jahatnya rezim peradaban Barat sekarang ini. Libya dihancurkan. Apa semua negara-negara yang menentang Amerika dihancurkan. Penguasa, pemimpin yang tegas melawan Israel, menentang Israel, dikudeta, dihancurkan. Coba di Mesir. Ya. Semua begitu. Itu hukum alam yang dibuat oleh orang-orang jahat itu begitu. Ya. Makanya kita ini harus apa? Harus hadir. Nah, kata Profesor Abdul Masiri, yang kedua sebabnya kenapa Israel bisa eksis, bisa menyakiti umat Islam pada jumlahnya kecil, karena al-ghiyabul kamil lil anzimatil arabiyyah wal islamiyah. Karena negara-negara muslim, negara-negara Arab absen secara total, tidak hadir, tidak jadi kekuatan regional dan internasional yang bisa menentukan jalan atau baik dan buruknya sistem internasional sekarang. Kenapa ini semua terjadi? Kenapa negara-negara Islam absen? Ya, ini sekarang absen semua ini. Ya, yang agak keras ya cuma Menlu Indonesia, ya, itu pun ya kagak dianggap. Kenapa? Satu jauh, ya kan? Yang kedua, ya, Indonesia apaan sih kata mereka kan gitu. Kita udah ketemu Belanda, Menlu ini. Kenapa? Itu apa dicabut bantuan keuangan untuk lembaga pengungsi PBB yang khusus mengurusi pengungsi Palestina. Gara-gara apa? Ini lagi hoax yang disebarkan oleh Israel. Ya, ini negara yang paling banyak menyebarkan hoax itu Israel. Ya. Dibilang apa? 12 takut UNRWA terlibat dalam aksi serangan teroris Hamas ke Israel tanggal 7 Oktober kemarin. Gak terbukti, diturunin lagi angkanya, cuma 6. Ntar besok-besok hilang tuh, gak ada. Yang penting dicabut dulu bantuan. Itu kan pengen mematikan pengungsi Palestina di dalam bumi Palestina. Tapi jangan. Maka itu kondisi dunia yang seperti ini tidak boleh kita biarkan. Kita harus hadir. Umat ini harus kembali kepada jati dirinya, fitrahnya sebagai pemangku risalah. Islam ini agama yang rahmatan lil alamin, tapi Islam ini dianggap gagal karena siapa? Karena kita umatnya tidak melakukan kewajiban terhadap agama. Ibarat kata kasus di pengadilan, ini kasus yang adil, kasus yang semua orang terang benderang mestinya menang, tapi kasus ini kalah di pengadilan. Kenapa? Karena pengacaranya goblok. Ya, kita sebut aja pengacaranya goblok. Jadi kasusnya kalah di pengadilan, bego pengacaranya, dungu pengacaranya, gak bisa membela kasus ini sehingga menang di pengadilan. Itulah kondisi umat Islam. Ibaratnya kalau di pengadilan ini kasus yang adil ini adalah Islam. Islam ini adalah sebuah ajaran, seperangkat sistem yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memimpin dan mengatur dunia. Tapi karena pengacaranya, umat Islamnya bodoh, umat Islamnya tidur, umat Islamnya lembek, maka dia gagal untuk membela Islam ini di panggung dunia atau internasional. Kenapa? Karena kita tidak menjadi khairul ummah. Padahal Allah Ta'ala sudah mengatakan kuntum khairul ummatin ukhrijat linnas, kalian itu umat terbaik, tapi kita nggak jadi umat yang terbaik.
harus begini, harus begini, harus begini, langkahnya begini, begini, suratnya ada begini, musuhnya disebutkan, ini musuh kamu yang nyata begini. Tapi kita malah berteman, malah berfungsi, malah berlindung kepada musuh yang disebutkan di dalam Al-Quran. Akhirnya umat Islam ini apa? Ya, mati suri, stroke, kagak bisa jalan. Stroke umat Islam. Kenapa? Dia punya kekayaan alam luar biasa, ya kan? Mulai dari Indonesia sampai ke Timur Tengah, itu daerah namanya Bulan Sabit kalau dilihat peta, ya, itu wilayah kekayaan alamnya luar biasa, suburnya luar biasa, ya, yang memberikan suplai makanan, jaring makanan dunia, kemudian jaring pengaman minyak, gas, ya, dan hasil bumi itu semua rata-rata dari negara-negara yang mayoritas beragama Islam. Tapi kita, ya, dibuat lemah, dibuat tidak berdaya, ditanamkan di negeri-negeri Muslim pemimpin boneka yang mengekor kepada Barat. Itu makanya tafsir fi zilalil Quran ini kalau kita baca, kalau kita renungi, dia bahas surat Al-Baqarah saja begitu teliti, begitu detil. Ini ingin mengangkat harkat dan martabat umat Islam. Terus rahmat Allah Subhanahu wa taala, sudah pukul 6, saya kira sebagai mukadimah surat Al-Baqarah kita cukupkan di sini. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Kita sampai waktu syuruk, ya. Silakan. Ya, silakan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dapat saya simpulkan bahwa surat Al-Baqarah yang panjang itu punya satu tema, ya Ustaz. Tadi satu temanya saya belum bisa menangkap Ustaz, kira-kira apa Ustaz? Jadi belum bisa berbicara Ustaz. Baik. Jadi kata tadi satu tema, tapi dia punya relnya ganda. Tujuannya apa? Memperkuat, tema utamanya adalah memperkuat barisan kaum muslimin, ya, menguatkan akidah mereka. Supaya apa? Dia tegak. Jadi dari dua tema yang sama tadi, Yahudi dengan apa? Tanggung jawab muslim untuk memikul amanah dakwah, itu adalah, jadi temanya yang menyatukan dua cabang ini adalah bagaimana surat Al-Baqarah ini membawa pesan-pesan, membawa aturan-aturan sistem kehidupan yang membentuk umat Islam agar dia bangkit, mampu memikul amanah dakwahnya dan menyebarkan Islam ini sebagai rahmat alamin, sekaligus mampu untuk menghadapi musuh-musuhnya, baik yang dari dalam maupun dari luar. Itu intinya, ya. Wow. Baik, ada lagi? Silakan. Ini kita baru mukadimah nih Pak, ya, belum masuk ayat 1, ya. Baik, silakan. Sebentar, belakang dulu, Ibu udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya Pak Ustaz, kadang-kadang bahasa Al-Baqarah tentang keimanan yang harus bersatu dunia Islam, bela saudara yang sedang didolimi Islam. Yang sangat saya ingin tahu, kenapa negara-negara yang kayaknya punya kekuatan pemimpinnya untuk menengahi dan membela saudara kita ini, yang tadi Ustaz tanya juga, saya penasaran banget, kenapa mereka takut untuk melakukan perlawanan terhadap pembelaan saudara mereka? Mereka negara kaya, mereka negara mampu, yang dekat sekali dengan mereka. Kenapa mereka tidak seperti Indonesia yang punya giroh dan semangat seberapa kali berjuang
nasabnya semuanya berhafal Al-Quran, semuanya bagus dalam tatanan bernegara, bahkan menjadi contoh buat kita. Tapi kenapa mereka dalam memperjuangkan Islam tidak pernah punya semangat seperti di Indonesia? Makasih Pak Ustaz. Baik. Kunci atau masalah yang paling mendasar dari sikap negara-negara dan pemimpin Muslim di dunia ini adalah karena tersandra. Agak jauh beda lah dari sini. Semua tersandra, ya, tersandra kasus. Arab Saudi, ya, sudah berubah, sudah melakukan reformasi dari dalam dengan visi 2030. Dia ingin mengubah, konversi titik berat mengandalkan sumber daya alam seperti minyak itu lalu dirubah menjadi apa? Menjadi ke bidang yang lain seperti pariwisata, ekonomi, finansial, dan teknologi. Ya, dia punya misi seperti itu. Maka segala cara ditempuh untuk mewujudkan visi itu. Dan yang punya aplikasi teknologi yang memungkinkan untuk bisa seperti itu adalah Amerika dan Israel. Jadi tersandra. Turki sebelum ini saya tidak menyangka sikap Presiden Erdogan sekarang itu tidak seperti dulu sebelumnya. Kalau dulu sebelumnya itu keras, tegas, ya, tidak mau jabat tangan dengan pemimpin Israel, memutuskan hubungan diplomatik, kemudian mengirimkan bantuan logistik dengan menembus blokade laut, ya, mengirimkan kapal Mavi Marmara yang bawa listrik, pembangkit listrik dalam satu kapal itu dibangun. Kenapa? Semua listrik di Gaza itu putus dan sebagainya, maka dia kirim satu kapal besar itu untuk, kalau kita Indonesia cuma kirim kapal rumah sakit, ya kan? Kalau dia dulu gede sekali itu, udah kayak kapal tanker, ya, isinya pembangkit listrik sama logistik, makanan semua, dan aktivis dari seluruh dunia naik kapal itu untuk menembus blokade jalur Gaza. Itu sangat heroik. Tahun 2012 sampai 2014 luar biasa. Tapi itu tidak terjadi sekarang. Kenapa? Itu juga tersandra. Kenapa? Karena Turki kemarin itu sedang dalam masa-masa kritis sebelum pemilu presiden. Ingat pemilu presiden tahun lalu di Turki? Itu kan Erdogan ditantang luar biasa. Semua partai oposisi bersatu mencalonkan satu calon dan didukung logistik, uangnya semua dari negara-negara barat, dan semua media barat, Eropa dan Amerika sudah menyatakan Erdogan harus dan wajib kalah dalam pilpres. Digoyak ekonominya, digoyak politiknya, sehingga mata uang lira itu hancur, ya, inflasi sangat tinggi sekarang. Dulu kalau kita pelesiran ke Turki enak, harga murah, tapi sekarang mahal, ya, meskipun nilai tukar kita rupiah ke lira juga sebenarnya bagus, ya, menurut kita, tapi tetap itu juga naik semua harga barang-barang, hotel, semua segala. Ya, maka kemarin sepertinya untuk mengamankan kondisi ekonomi dan sosial politik di Turki itu Erdogan sempat sudah bertemu dengan melakukan normalisasi hubungan dengan Saudi, Emirat, yang ini negara-negara proksinya Israel di Timur Tengah, ya kan, yang ikut goyang juga, karena tahun 2016 itu menghadapi apa? Percobaan kudeta militer terhadap Erdogan tahun berapa? 2016 itu, ya, yang terjadi kerusuhan, kacauan di mana di Istanbul dan di Istanbul terutama, ya, mereka melakukan kudeta militer. Nah, itu juga didanai oleh Israel dan negara-negara proksinya di Timur Tengah. Ya. Jadi
dikondisikan sedemikian rupa, ini kalau dibiarkan seperti ini, ya, ini akan berbahaya dan membahayakan masa depan kelompok Islam, ya, yang membawa dakwah Islam ini tuh. Makanya dia berupaya untuk lunak, ya, tampil lunak setelah menang Pilpres kemarin. Agak lunak terhadap Barat dan Israel. Kenapa? Karena digoyang terus, hancur. Dan sudah bertemu dengan Benjamin Netanyahu mau mengembalikan hubungan diplomatik, tapi gak jadi sekarang. Kenapa? Karena sudah ada serangan 7 Oktober. Sama dengan tidak jadinya Arab Saudi akan menandatangani perjanjian normalisasi politik dengan Israel seminggu setelah 7 Oktober itu. Kalau tidak ada serangan itu jadi gimana? Ya, nah semuanya sudah tersangka. Jadi agak berat memang. Jadi sekarang rakyat Gaza ini berjuang sendiri. Dan qadarullah memang sudah disiapkan secara matang oleh para pemimpin-pemimpin mereka. Persiapan sudah matang, persiapan logistik, persiapan militer, persiapan teknis, persiapan intelijen juga mereka sudah siapkan. Dan segala kemungkinan plan A, plan B dan seterusnya itu sudah mereka kaji secara tuntas, dan maka terjadilah serangan 7 Oktober itu yang secara geopolitik sangat strategis untuk mengubah perimbangan kekuatan di teman-teman. Dan keluarlah semua rahasia-rahasia bagaimana munafiknya Barat itu, ya, munafiknya Amerika dan sekutunya dan negara-negara pendukungnya yang bicara hak asasi manusia, bicara tentang demokrasi, ternyata mereka sendiri yang anti demokrasi dan anti hak asasi manusia. Ya, gitu. Jadi ini permasalahan yang ada di dunia Islam. Bagaimana kita bisa keluar dari kemelut ini? Saya kira kita harus, ya, melakukan rekonsiliasi umat Islam, harus rekonsiliasi dengan Allah. Ya, kenapa? Karena kita lemah ini karena menjauh dari Allah. Karena kita tidak berdaya ini karena kita menjauh dari Al-Quran, menjauh dari Islam. Maka kalau kita mau kuat, rakyat dan pemimpin negara itu kuat, maka kita harus rekonsiliasi kepada Allah, dengan Allah. Ya, bukan rekonsiliasi antar partai, Pak, itu kecil urusan. Bukan rekonsiliasi 01, 02, 03 itu kecil, itu lipstick, ya. Tapi yang inti adalah rekonsiliasi kita dengan Allah. Makanya tafsir Zilalul Quran itu punya misi itu, bagaimana umat ini rekonsiliasi dengan Allah, menyadari ayat-ayat Allah, lalu bangkit memikul tanggung jawabnya untuk menyebarkan ayat-ayat Allah ini ke seluruh penjuru dunia. Makanya ketika putus semua harapan, ada doa menarik. Saya baru baca doanya Salahuddin Al-Ayyubi, ya, ketika dia akan melakukan serangan final, ya, pada tentara salib untuk merebut Baitul Maqdis. Semua potensi sudah dia kerahkan, ya. Dia berdoa bagaimana? Ilahi qad qata'at asbabil ardiyah. Ya Allah, ya Tuhanku, sungguh telah terputus dari aku sarana-sarana duniawi untuk mendukung agama. Ilahi qad qata'at asbabil ardiyyati an nusrati dinika. Yang tersisa apa? Kalau sudah terputus semua sarana dunia untuk menolong agama, yang tersisa tinggal apa? Walam yabqa illa al-ikhla'u ilaika wal i'tisamu bihamdika wal i'timadu ala fadlika anta hasbi wa ni'mal wakil. Yang tersisa dari saya tinggal apa? Hanyalah mundur kepada rekonsiliasi kepada, berpegang teguh kepada tali agama, mengandalkan karuniamu. Kita mengandalkan negara-negara itu nggak bisa. Tersandra semua pemimpinnya, bos. Sekarang kita andalan kita apa? Allah aja.
kita memahami risalah Al-Quran, ngaji yang benar, ya, akan mengubah semua kehidupan kita kalau kita semua hati kita, pikiran kita, tindakan kita semua diterangi, dicahayai oleh Al-Quran. Anta hasbi, cukup engkau sebagai penolongku, wa ni'mal wakil, dan engkau adalah sebaik-baik pengatur urusan. Ini doanya Salahuddin Ayyubi. Kenapa? Karena Salahuddin Ayyubi dulu waktu mau merebut Baitul Maqdis, dia nggak dapat dukungan secara politik dan militer dari khalifah, dari kerajaan-kerajaan Islam yang lain. Nggak ada. Kondisinya sama sama sekarang tuh. Ya, kalau kita baca nih, Salahuddin Ayyubi itu bukan khalifah, bos, bukan pemimpin umat Islam sedunia. Jadi kalau ada yang bilang, mohon maaf kata, kalau mau merebut Baitul Maqdis harus ada khilafah dulu, ntar dulu. Ya. Terus Salahuddin Ayyubi merebut Baitul Maqdis nggak pakai khilafah, bos. Ya. Dia cuma gubernur. Jabatan Salahuddin Ayyubi itu sultan yang setara levelnya dengan gubernur negeri Syam. Kemudian dia taklukkan Mesir, dijadiin satu, Syam dan Mesir, namanya Levan. Jumlah penduduknya gak banyak, masih kalah dengan Baghdad, kota-kota besar Islam lainnya. Apalagi kalau dibandingin dengan ya, DPT Jawa Barat sekarang 50 juta kan. Masuk zaman dulu kecil, gubernur. Dia bukan khalifah, bukan sultan, bukan raja. Dia gubernur negara bagian. Khalifahnya di Baghdad, di Abbasiyah. Gak berdaya. Dia untuk ngurusin dirinya aja gak bisa. Gimana mau bantu militermu? Gimana mau bantu logistik? Enggak. Tapi Salahuddin Ayyubi dengan generasi di zamannya yang ada di negeri Syam dan Mesir ini menghimpun kekuatan. Gak peduli kalau negara lain, ya, kerajaan lain Islam gak bantu dia, yang penting Allah bantu. Itu prinsip. Ya, sama Pak. Jadi dulu Salahuddin Ayyubi merebut Baitul Maqdis itu, kondisi umat Islam ini juga penuh dengan konflik, ya, sulit untuk bersatu. Tapi negara yang ada di sekitar Baitul Maqdis dia satukan dulu. Ini strateginya Salahuddin Ayyubi. Ya. Dengan apa? Dengan mereformasi pendidikan, mereformasi sistem politik, mereformasi keadilan hukum, ya, tata negara, memberantas korupsi, menanamkan keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin saya sudah sampaikan khutbah Jumat saya tentang langkah-langkah strategis Salahuddin Ayyubi merebut Baitul Maqdis. Ya, nah itu. Jadi kita kalau ngandelin siapa-siapa nggak bisa. Sama kayak misalnya ibu, ya, ada masalah di keluarga, rumah tangga, kita mau ngandelin mertua sama ipar nggak bisa. Perempuan paling sensitif, istri paling sensitif kalau bicara ipar sama mertua. Udah masalah kita masalah sendiri aja, udah nggak usah ikut campur. Nah, ya kan? Itulah seperti kita mengurus rumah tangga sendiri aja. Ya, kita minta pertolongan kepada Allah, kita perkuat diri kita, imunitas diri kita, dan kita ajak orang-orang di sekeliling kita yang satu circle lingkaran dengan kita untuk sama-sama kita memperbaiki diri, insya Allah. Demikian. Terakhir, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang ingin kami tanyakan adalah dalam menghadapi konflik itu kan ada dorongan dari dalam sendiri umat Islam yang mengambil. Nah, apakah di dalam Al-Quran ada ketentuan ayat yang mengatakan orang munafik ini sanksinya di dunia itu apa gitu? Karena kita harus menunggu sampai kiamat baru dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Juga kita akan jadi bagaimana menghadapi orang munafik itu dalam kehidupan ini. Terima kasih. Terima kasih. Munafik itu terbagi menjadi dua. Ada munafik akidah, ada munafik amal. Munafik
akidah ini yang paling berbahaya. Hatinya kafir kepada Allah, menolak syariat Islam, tapi dia berbaju Islam. Munafik akidah itu zaman sekarang, dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu dalam wujud, perwujudannya apa? Dalam wujud gerakan-gerakan zindik. Zindik ini gerakan berbahaya, berbaju Islam, tapi dia isinya kekufuran kepada Allah dan loyalitas kepada orang kafir. Itu zindik. Zindik itu bisa diperangi, tapi dengan syarat harus ada imam atau pemimpin yang memerintahkan kita memerangi kaum zindik ini. Yang kedua, munafik amali. Munafik amali yang munafik yang ciri-ciri munafiknya itu yang bersifat praktis. Sebenarnya dia orang Islam, dia baik, dia gak ingkar kepada Allah dan Rasul, gak ingkar pada syariat Islam, tapi ciri-ciri munafik ada pada dirinya. Contoh kan, kalau ngomong bohong kan gitu, tidak hadasa kadzaba. Itu ayatul munafik, itu untuk munafik yang praktis, aplikatif, bukan akidah. Kalau ngomong bohong, kalau diberi amanah khianat kan gitu ya. Kalau janji ingkar. Nah ini kita nggak bisa menghukumi dia seperti munafik level pertama. Dia bisa kita nasihati, bisa kita perbaiki dengan cara bagaimana? Ngaji yang baik, pendidikan yang baik, ya, nasihat yang baik. Tapi kalau zindik ini susah dinasihati. Kenapa? Karena emang dasarnya orang kafir menyusup ke dalam Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Makanya hukumannya dia itu bisa diperangi sama dengan orang kafir diperangi oleh kaum muslim. Kalau dia melanggar aturan-aturan sistem dalam bernegara, ya. Kalau tidak, ya agak susah. Makanya cara kita memerangi kaum zindik ini bagaimana? Dengan memperkuat imunitas umat Islam dari pengaruh ajaran-ajaran sesat. Nah ini, jadi melawan kaum zindik, cuma zindiknya pintar, ya, dia nggak melanggar hukum negara, ya, dia nggak menyerukan pemberontakan kepada pemerintah, kan? Kalau diperangi oleh negara kan, dia mesti berontak, dia mengungkap jadi gerakan separatis, misalnya menolak Pancasila, NKRI dan sebagainya. Dia enggak, pinternya di situ. Bahkan dia mengatakan saya lebih Pancasila daripada umat Islam, ya begitu. Saya lebih NKRI daripada orang-orang Islam yang konon, yang radikal ekstrim. Selalu begitu. Untuk apa? Untuk mendapatkan simpati dan perlindungan dari pemerintah dan tokoh-tokoh nasional kita. Nah, cara kita untuk memerangi kaum zindik ini itu bukan dengan kekerasan, bukan dengan pemaksaan fisik, tapi dengan apa? Dengan memperkuat imunitas akidah, tarbiyah, kemudian syariat di tengah-tengah umat Islam supaya tidak terpengaruh oleh ajaran sesat mereka. Ya, dan mengimunisasi pemimpin-pemimpin negara kita agar tidak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran kaum zindik. Itu yang bisa kita lakukan. Allah. Baik, sudah cukup? Ada lagi? Terima kasih jamaah yang dirahmati Allah. Waktu kita 6.30 pas, udah terang di luar. Mari kita tutup dengan istighfar dan kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, lantai 1 gedung Pusat Dakwah Al-Quran Al-Fahmu Institute sudah beres ya. Alhamdulillah sudah finishingnya, sudah selesai semua. Lantai 1 ini area parkir motor ya. Ada tempat terima tamu, ini rak Quran ya. Ini mihrab kita untuk sholat berjamaah kalau acara-acara. Ini aula. Area servis. Sekarang area servis, sound system, tempat wudhu. Alhamdulillah. Ini kamar mandinya. Area kitchen untuk kamar guru ya, ruang servis area. Alhamdulillah ya, alhamdulillah dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, juga berkat bantuan sahabat-sahabat semua yang sudah ikut andil berwakaf, berikan donasi terbaiknya untuk gedung Pusat Dakwah Al-Quran ini. Jadi kami laporkan ini sudah jadi dan kita sudah mulai kegiatan-kegiatan kemarin. Misalnya kemarin diskusi dengan Bapak juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia ya. Kemudian kita lanjutkan dengan diskusi rutin 2 pekanan setiap hari Sabtu siang, dan kita akan gaspol bulan Ramadan insya Allah dengan aneka program-program dan podcast pilihan dengan isu-isu yang hangat yang berkaitan dengan kehidupan umat Islam di Indonesia dan di seluruh dunia. Terima kasih, mohon dukungan dan supportnya terus. Lantai 2 juga kita akan ya, bangunan ini yang masih belum jadi ya, kita belum mulai finishingnya, dan di atasnya lagi ada lantai 3. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.